Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Nita Agustina Nurlaila Eka Erviana MPDI selaku dosen mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan juga teman-teman MPI 5C yang kami banggakan. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pendekatan Pembiayaan Pendidikan. Anggota kelompok kami terdiri atas yang pertama saya sendiri, Pintari Puspitasari, dengan NIM 12207193134. Kemudian ada rekan saya, Isna Kolbiatur Rahmah, dengan NIM 12207193100. Dan rekan saya yang kedua, yakni Alif Nur Muhammad Arif Hidayatullah, dengan NIM 12207193135. Langsung saja kita ke materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Strategi memperkirakan biaya pendidikan digunakan untuk memperkirakan kebutuhan dan ketepatan biaya pendidikan dibutuhkan dengan cara atau strategi agar perkiraan yang dilakukan tersebut berdampak positif, tepat, efektif, serta efisien. Dalam memperkirakan biaya pendidikan dapat dilakukan dengan cara yang pertama memperkirakan biaya atas dasar sumber-sumber pembiayaan, dan yang kedua menggunakan secara langsung laporan dari lembaga-lembaga pendidikan. Dalam mengukur biaya pendidikan, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yang diantaranya pendekatan makro, pendekatan mikro, pendekatan berdasarkan unsur biaya, dan pendekatan human capital dalam pendidikan. Di dalam menentukan biaya satuan, terdapat pendekatan makro dan pendekatan mikro. Yang pertama yakni pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah murid. Faktor utama yang menentukan perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Pola alokasi biaya pendidikan, terutama yang bersumber dari pemerintah, meningkatkan pengaruh berdasarkan struktur piramida karakteristik. Pola ini memberikan tinjauan kasar tentang prioritas biaya yang bersumber dari pemerintah. Untuk membandingkan biaya pendidikan pada tiap jenjang di tiap negara, teknik yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan biaya operasional pendidikan dan sumber keuangannya yang bisa dilihat dari persentase GNP dari tiap negara. Satuan biaya pendidikan di setiap negara sangat bervariasi. Variasi atau keragaman dalam besarnya satuan biaya disebabkan oleh adanya perbedaan cara penyelenggaraan pendidikan karakteristik yang mempengaruhi biaya, yang meliputi yang pertama, skala gaji guru dan jam terbang mengajar, yang kedua, penataran dan latihan prajabatan, yang ketiga, pengelompokan siswa di sekolah dan di dalam kelas, yang keempat, penggunaan metode dan bahan pengajar, yang kelima, sistem evaluasi, dan yang terakhir, supervisi pendidikan. Alasan adanya perbedaan satuan biaya antara negara-negara di Asia bermacam-macam. Misalnya saja di Bangladesh, tingkat biaya terutama disebabkan oleh rasio guru siswa sangat tinggi, sedangkan di Sri Lanka disebabkan oleh gaji guru yang relatif rendah. Yang kedua yakni pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan pada perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Kemudian, pendekatan mikro menghitung biaya berdasarkan alikasi pengeluaran yang diuraikan menjadi komponen-komponen pendidikan yang digunakan oleh siswa yang dapat dihitung secara bebas seperti kesejahteraan, waktu mengajar guru, dan bahan-bahan ajar. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh kejelasan mengenai unsur-unsur terkecil dalam biaya pendidikan dengan lingkup keperluan yang sangat sempit. Gagasan utama pendekatan mikro ini adalah biaya satuan, menggambarkan biaya komposit atau kombinasi dari berbagai input pendidikan yang beragam. Pendekatan ini menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total atau total cost dan jumlah biaya satuan atau unit cost, menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan-gabungan biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Sementara satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah.
Dengan demikian, satuan biaya ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah murid sekolah pada tahun yang bersangkutan. Perhitungan satuan biaya pendidikan dapat menggunakan formula sebagai berikut. SB dalam kurung ST sama dengan F dalam kurung K dalam kurung ST dibagi M dalam kurung ST. Keterangannya, SB merupakan satuan biaya murid per tahun, K merupakan jumlah seluruh pengeluaran, M merupakan jumlah murid, S merupakan sekolah tertentu, dan T merupakan tahun tertentu. Contoh, pada tahun 2008, sebuah satuan pendidikan atau Madrasah Sanawiyah Al-Falah misalnya, jumlah muridnya 200 siswa. Pada tahun tersebut, madrasah mengeluarkan biaya operasional sebesar 20 juta rupiah. Lalu, berapa unit kos per siswa dalam satu tahun? Penyelesaiannya, SB sama dengan FK dibagi M. Jadi, K itu 20 juta, M-nya 200. Jadi 20 juta dibagi 200, hasilnya 100 ribu. Jadi unit kos per siswa dalam satu tahun sejumlah 100 ribu rupiah. Pendekatan berdasarkan unsur biaya. Berdasarkan pendekatan unsur biaya, pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran yaitu A. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran. B. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah. C. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. D. Kesejahteraan pegawai. E. Administrasi, pembinaan teknis, education, dan pendataan. Pendekatan human capital. Aspek pembiayaan dipandang sebagai bagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok. Pada gilirannya, taraf produktivitas ini mempengaruhi taraf perolehan seorang atau kelompok, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Jika dicermati bahwa pendidikan berfungsi untuk memberikan kemampuan pada seorang agar mampu berperan dalam kehidupannya kelak, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya. Itulah sedikit pemaparan hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak serta mendengarkan hasil kerja kelompok kami. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.